Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan itu bukan cuma soal tinggal serumah dan berbagi tugas, tapi juga soal menjaga koneksi batin, keintiman, dan kenyamanan satu sama lain. Banyak pasangan yang awalnya mesra luar biasa, tapi makin kesini makin renggang. Bukan karena gak cinta lagi, tapi karena kurang tahu cara menjaga keintiman itu dengan baik. Nah, salah satu cara paling sederhana tapi sering dilupakan adalah posisi. Iya, posisi. Tapi bukan cuma soal gaya saat berhubungan intim aja, tapi juga posisi saat tidur bareng, ngobrol, duduk santai, atau bahkan posisi saat pelukan. Banyak orang ngeremehin hal ini, padahal efeknya luar biasa loh buat kedekatan suami istri. Yuk kita bahas bareng-bareng cara mempererat keintiman melalui posisi yang nyaman dan romantis, biar rumah tangga makin lengket kayak lem Korea. 1. Posisi pelukan sebelum tidur. Banyak pasangan yang setelah sekian tahun menikah mulai tidur di posisi masing-masing. Padahal, pelukan sebelum tidur itu bisa jadi kunci keintiman yang luar biasa. Coba deh biasakan tidur dengan posisi saling berpelukan, atau minimal saling bersentuhan. Bisa saling membelakangi tapi tetap bersentuhan punggung, atau spooning, suami memeluk dari belakang. Pelukan ini memberi rasa aman, nyaman, dan tenang. Hormon oksitosin alias hormon cinta juga meningkat, bikin tidur lebih nyenyak dan hati lebih bahagia. Istri pun merasa lebih dihargai dan dicintai. 2. Duduk bersebelahan saat ngobrol. Kalau lagi ngobrol berdua, apalagi bahas hal penting, coba deh duduk bersebelahan bukan berseberangan. Posisi duduk berdampingan itu bikin energi positif lebih terasa. Apalagi kalau sambil pegangan tangan atau menyandarkan kepala di bahu pasangan. Jangan anggap sepele. Loh, ini bisa menumbuhkan perasaan, kita satu tim, bukan, aku lawan kamu. Dan kalau posisi ini dibiasakan, setiap obrolan jadi terasa lebih hangat dan minim pertengkaran. 3. Posisi saat makan bareng. Sering makan bareng tapi duduk saling berjauhan? Mulai sekarang coba ubah posisi duduk jadi lebih dekat. Kalau di rumah, pilih tempat duduk yang memungkinkan untuk saling menyuapi atau minimal bisa saling bersentuhan tangan. Makan bareng sambil suapin pasangan itu bukan hal kekanak-kanakan. Justru itu bahasa cinta yang simpel tapi ngena banget. Apalagi kalau sambil ngelucu dan kasih pujian masakan istri. Dijamin si dia makin cinta. 4. Posisi saling menatap saat bercinta. Hubungan intim bukan cuma soal pemuasan nafsu, tapi juga bahasa cinta paling dalam antara suami istri. Banyak pasangan terlalu fokus sama teknik, lupa bahwa kontak mata saat bercinta itu penting banget. Coba deh pilih posisi yang memungkinkan saling menatap, kayak posisi misionaris atau woman on top. Saat menatap mata pasangan, kamu mengirimkan sinyal bahwa dia satu-satunya yang kamu cintai dan inginkan. Efeknya luar biasa ke perasaan istri. Dia akan merasa spesial, dihargai, dan diinginkan bukan cuma secara fisik, tapi juga emosional. 5. Posisi santai di ruang keluarga. Kalau lagi nonton TV bareng atau santai di ruang keluarga, jangan duduk berjauhan. Deketin, rangkul, atau taruh kepala istri di pangkuan. Posisi ini meski simpel, bikin keintiman makin kuat. Sentuhan-sentuhan kecil kayak lusan rambut, ciuman di dahi, atau bisikan lembut bisa jadi booster cinta harian. Gak perlu mahal-mahal liburan ke luar negeri buat romantis. Cukup di ruang tamu juga bisa bikin hati meleleh asal tahu caranya. 6. Posisi sujud berdua saat sholat. Ini mungkin jarang dibahas, tapi sangat powerful. Sholat bareng dan sujud bareng itu bisa jadi momen keintiman spiritual yang mendalam. Posisi sujud bikin kita sama-sama rendah hati di hadapan Allah, dan itu menumbuhkan rasa cinta yang gak hanya fisik tapi juga batin. Setelah sholat, biasakan saling berdoa sambil bersentuhan tangan, atau baca doa untuk pasangan sambil memeluk dia. Ini bakal ngebangun hubungan yang gak cuma romantis tapi juga penuh berkah. 7. Posisi berdiri saat saling memeluk. Kadang, istri cuma butuh pelukan diam saat lagi capek atau sedih. Gak usah banyak ngomong, cukup peluk dari depan, tarik ke dada, dan diam beberapa detik. Posisi ini menyampaikan kehangatan, perlindungan, dan ketenangan. Apalagi kalau kamu bisikin kata-kata semangat atau sekadar,
Aku ada buat kamu. Itu udah bikin hati istri tenang banget. Jangan remehkan kekuatan pelukan dalam posisi ini. Bisa jadi obat stres yang lebih mujarab dari vitamin apapun. 8. Posisi tangan saat jalan berdua. Kalau lagi jalan bareng, biasakan genggam tangan istri, atau sandarkan tangan kamu di pundaknya. Posisi ini menyampaikan ke dunia bahwa kamu bangga bersamanya. Istri akan merasa dihargai, diprioritaskan, dan gak dipandang sebelah mata. Buat istri, digandeng di depan umum itu seperti pengakuan terbuka bahwa ini wanita yang aku cintai. Jangan pelit genggam tangan istri, apalagi kalau cuma karena gengsi. 9. Posisi duduk saat saling cerita. Kalau istri lagi cerita panjang lebar, jangan sambil main HP atau ngadep ke tempat lain. Coba deh duduk berhadapan, hadapkan tubuh dan wajah ke arahnya. Posisi ini menunjukkan bahwa kamu beneran dengerin dan peduli. Kadang istri nggak butuh solusi, cuma butuh didengar. Posisi duduk yang penuh perhatian ini bisa jadi bentuk kasih sayang yang paling menyentuh hati. 10. Posisi berbaring setelah berhubungan intim. Setelah bercinta, jangan langsung tidur atau malah pergi. Coba deh berbaring saling menatap, ngobrol ringan, atau peluk istri sambil elus rambutnya. Posisi ini bikin istri merasa hubungan tadi bukan cuma pelepas nafsu, tapi juga bentuk cinta yang tulus. Banyak wanita merasa sedih setelah bercinta karena merasa dijauhi. Padahal, dengan posisi berbaring dan pelukan setelahnya, rasa sayang makin tumbuh dan bikin istri makin betah sama kamu. Intinya, posisi itu bukan soal gaya doang, tapi tentang bagaimana kamu menyampaikan cinta lewat bahasa tubuh. Dari pelukan, genggaman tangan, posisi duduk, sampai tatapan mata. Semuanya bisa memperkuat cinta suami istri kalau dilakukan dengan niat tulus. Jangan nunggu momen mahal atau waktu khusus buat romantis. Mulailah dari hal kecil, dari posisi yang nyaman, dari sentuhan yang ringan, dari pelukan yang hangat. Karena kadang yang dibutuhkan bukan kata-kata indah, tapi tindakan kecil yang konsisten. Semoga naskah ini bisa bantu kamu dan pasangan makin dekat, makin lengket, dan makin bahagia dunia akhirat. Jangan lupa praktek ya. Jangan cuma dibaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.